pembicara kedua kita, yaitu Bapak Irwan Effendi. Nah, sebelum beliau memaparkan, saya kasih beberapa CV beliau, yaitu beliau adalah seorang Certified Bioenergy Trainer and Therapist, dan beliau sebagai sampai sekarang ya, 2018 sampai sekarang, sebagai Ketua Pelaksana Harian Perkumpulan Regi Indonesia. Juga founder Bioenergy Solution Center 2016 hingga sekarang, dan Ketua Bidang Litbang Waskita Regi 2007 hingga sekarang. Baik, kami persilahkan Pak Irwan Effendi berkaitan dengan pendalaman lagi tentang bioenergi yang sangat menarik kali ini. Terima kasih Pak Irwan. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Mohon bantuan Bu Selvi untuk menampilkan slide-nya. Soalnya dari handphone saya kesulitan gitu. Baik, silakan Bu Selvi. Iya, minta izin pada moderator supaya nanti lebih interaktif ya. Jadi Baik, supaya pada saat saya presentasi nanti saya akan sekali mengajukan pertanyaan yang bisa dijawab langsung oleh audiens. Jadi nanti yang mau jawab bisa raise hand, bisa jawab gitu supaya ya, nggak ngantuk ya. baik, ya, Hmm. ya. Nah, ini untuk pertanyaan mendalam nanti lebih di sesi setelah ini Pak, jadi paparan. Iya, bukan maksudnya nanti saat saya presentasi saya yang mengajukan pertanyaan. Oke, siap, Jadi audiens yang bisa jawab, bisa raise hand, bisa langsung siap, menjawab. siap, Jadi saya yang nanya gitu. Maksudnya supaya audiensnya lebih interaksi, jadi nggak ngantuk gitu. siap, siap. Dan Hmm. jam ngantuk ini soalnya Pak. Ya, Ya, silakan Pak. ya panggil nunggu startnya. Baik, Oke, ya, jadi ini presentasinya judulnya adalah bioenergi untuk kesehatan dan kualitas kehidupan. Saya mewakili Perkumpulan Reki Indonesia. Itu adalah perkumpulan yang anggotanya adalah orang-orang yang berprofesi sebagai terapis bioenergi. Oke, silakan masuk ke slide pertama. Oke, jadi ini sebelum saya mulai, ini disclaimer dulu ya. Jadi sebagian besar isi materi presentasi ini adalah hasil penelitian ya yang dilakukan secara pribadi oleh narasumber, jadi oleh saya gitu. Ini belum dipublikasikan secara resmi di jurnal ilmiah. Jadi nanti kalau nanya saya referensi dari mana, jawabannya referensinya ya saya yang lakukan sendiri. Itu nggak ada referensinya gitu ya. Dan mau nanya di jurnal mana belum dipublikasikan. Mengapa belum dipublikasikan? Well, masalah waktu, masalah dana juga karena publikasi ke jurnal ilmiah itu nggak murah ya. Jadi nanti kalau informasi yang Anda dapatkan dari presentasi ini ingin Anda gunakan untuk dasar penelitian sendiri atau untuk praktek Anda, maka nanti kalau Anda misalnya comot sana comot sini, gabung-gabungkan sendiri, timbul akibat negatif, ya itu sepenuhnya tanggung jawab Anda ya. Jadi karena ini belum ada istilahnya jurnal resminya, itu tentu tidak ada patokan-patokan, tidak ada safety guide-nya ya. Jadi as it is gitu loh. Oke, masuk ke bagian berikutnya. Slide berikutnya, Bu. Nah, ini bioenergi secara fisika ya. Kita tahu bahwa bioenergi itu adalah bagian dari elektromagnetik. Itu secara meluas sudah diketahui. Hanya saja ya, walaupun dikatakan bagian dari elektromagnetik, sampai hari ini ya itu keilmiahan yang mainstream itu masih belum menerima bahwa bioenergi itu betul ada karena mereka belum bisa membuktikannya dengan peralatan ya. Jadi karena sistem ilmu pengetahuan yang dari barat ya rata-rata semuanya mengandalkan peralatan. Jadi segala sesuatu itu harus bisa dibuktikan pakai alat baru dianggap terbukti. Makanya karena mereka belum bisa bikin alatnya sampai sekarang, maka dianggap tidak terbukti. Nah, mengapa mereka tidak bisa bikin alatnya? Karena bentuk gelombang bioenergi adalah asynchronous triangular wave. Ya, jadi mesin-mesin yang ada sekarang hanya bisa mendeteksi gelombang yang sinus. Sinus itu apa yang kayak gelombang, nah kayak mulus tuh kayak angka kayak huruf S terus-terus gitu. Nah itu sinus. Nah, yang dibilang sinkronos itu adalah ketika gelombang itu berulang terus-menerus, ya.
Sedangkan asinkronus itu ketika gelombang itu ada jedah-jedahnya. Nah, kemudian kalau untuk peralatan listrik kita kebanyakan itu gelombangnya itu square, ya. Jadi gini, ya petak-petak gitu. Nah, sedangkan bioenergi ini gelombangnya triangular. Bagaimana caranya saya bisa tahu bahwa energi ini gelombangnya triangular? Karena waktu dites dialirkan itu dia ada tekanannya kadang melemah, kadang menguat, dan itu dia itu tidak smooth ya. Jadi kalau smooth itu jadi kayak ya naik pelan-pelan, turun pelan-pelan, naik pelan-pelan, turun pelan-pelan, itu yang dikatakan sinus. Nah kalau ini dia kayak cak terus tak tak, tak. Jadi sebentar cepat menguat, sebentar cepat menurun, ya itu yang dikatakan dengan triangular. Dan kadang-kadang dia tuh flat kayak nggak ada gelombangnya. Nah, jadi dia ada frekuensinya itu, ya. Jadi naik turun flat, naik turun flat. Nah, oke. Sekarang saya coba tanya di sini maksudnya pada acara seminar ini kan ada dokter, ada pelayan kesehatan yang lain, ya. Anda melihat gambar contoh triangular wave yang dipresentasi ini, itu mengingatkan pada apa di kedokteran? Ada yang ingat nggak? Silakan kalau ada yang ingat jawab. Nggak ada yang ingat? Nah, oke lah kalau nggak ada yang ingat ya. Kalau Anda lihat, iya betul EKG, benar Pak. Nah, benar EKG. Ya, jadi kalau kita lihat EKG ya ataupun EEG yang otak ya, atau itu semuanya triangular, tidak ada sinus. Jadi energi atau pola-pola di dalam tubuh manusia ya itu semuanya triangular. Nah, jadi kalau suatu hari nanti ada yang buat alat untuk mendeteksi elektromagnetik yang sifatnya triangular wave, itu pasti bisa terdeteksi bioenergi itu seperti apa. Nah, saya sudah berusaha untuk approach cari investor untuk membiayain, tapi sampai sekarang masih belum berhasil ya. Mungkin karena ya saya bukan saya tidak punya gelar PhD di bagian elektronik atau semacamnya, jadi mereka mungkin ragu untuk invest ya. Oke, nah tapi sudah diketahui bahwa ya bioenergi ini bisa berinterferensi dengan elektromagnetik yang bentuk gelombangnya lain. Jadi bagaimana kita bisa tahu ya bahwa bioenergi ini bisa berinterferensi karena kita udah mencoba ya dengan peralatan handphone itu yang bisa mendeteksi magnetik itu kan ada sensor-sensornya gitu. Nah, kalau kita alirkan bioenergi secara intens itu bisa berubah-berubah angka di sensornya. Kalau kita berhentikan itu tenang ya. Nah, tapi tentu saja itu tidak bisa dijadikan pembuktian bahwa bioenergi itu ada. Itu hanya mengatakan bahwa terjadi interferensi pada gelombang magnet yang dideteksi oleh si peralatan handphone ini, ya. Nah, tapi jadi bisa interferensi. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, secara biokimia, ya, bioenergi ini sampai saat ini diabaikan. Mengapa? Karena ukuran energi di dalam sel sampai hari ini hanyalah kalori. Jadi sebenarnya di dalam biokimia itu mereka bukannya tidak tahu apakah, nah maksudnya bahwa di dalam sel itu ada energi yang digunakan untuk reproduksi, untuk pengolahan segala macam. Pokoknya metabolisme sel itu membutuhkan energi. Hanya saja mereka tidak membuat suatu satuan pengukuran lagi-lagi karena belum ada alat ukurnya ya maka mereka tuh hanya mengukur dengan cara membakar ya. Jadi misalnya berapa energinya sayur bayam, mereka ngambil sayur bayam 100 gram dibakar diukur berapa kalori keluarnya. Kemudian berapa energinya 100 gram daging mereka ambil itu dibakar terus diukur berapa kalori. Jadi hanya mengukur secara kalori. Karena mengukurnya secara kalori, ya
Maka kemudian timbullah suatu kerancuan yang diawali oleh Gedung Putih ya, itu dari pemerintahnya Amerika Serikat, yang mengatakan bahwa energi hasil pengolahan dari bahan yang kayak biodiesel gitu, dari tumbuhan jarang, itu dikatakan sebagai bioenergi juga. Ya, jadi sebenarnya seharusnya itu biofuel, tapi mereka mengatakan bioenergi. Ya, maka sampai ini hari kalau kita bicara bioenergi ada orang yang berpikir ya, kayak saya membuat perusahaan namanya Bioenergy Solution Center, banyak orang yang mengira bahwa perusahaan saya bergerak di bidang membuat biofuel ya. Nah, jadi secara biokimia seperti itu situasinya ya. Walaupun sebenarnya mereka tahu itu ada, tapi mereka karena tidak punya alat ukurnya, mereka mengukurnya hanya dengan cara membakar. Oke, berikutnya. Nah, ini korelasi kenapa kita bisa, maksudnya perlu belajar tentang bioenergi. Kan bioenergi ini dengan fungsi tubuh, dan setiap sel itu punya program masing-masing. Sel darah beda programnya dengan sel kulit. Beda lagi dengan programnya dengan sel jantung. Beda programnya dengan sel di ginjal. Nah, ilmu biologi ya itu membahas bahwa setiap protein memiliki fungsi. Ya, ini protein ini fungsi ini, fungsi ini, fungsi ini. Tapi sampai hari ini ya kita tahu bahwa di luar negeri mereka sudah berhasil bikin bakteri model A, model B, model C, bahkan virus juga dikembangkan. Tapi mereka belum pernah berhasil membuat protein dari nol, kemudian dirakit-rakit kemudian jadi bakteri hidup, itu belum pernah. Selalu yang mereka lakukan itu adalah mereka ngambil bakteri yang ada di alam, kemudian mereka kotak-katik, berubah DNA, nanti bakteri itu berkembang biak. Nah, jadilah itu bakteri yang hasil sintesa di lab. Tapi mereka selalu mulai dari bakteri yang ada di alam. Virus juga begitu. Mereka ambil virus yang ada di alam, diotak-atik, nanti berkembang biakan, oh jadilah virus baru. Mengapa? Mengapa mereka tidak bisa ambil aja bahan protein kemudian kotak-katik bikin sendiri? Jadilah bakteri yang benar-benar tidak dikenal karena mereka tidak paham ya, tidak paham bahwa protein itu baru bisa fungsi kalau ada programnya. Jadi sampai ini hari mereka hanya mengatakan belum bisa saja, tapi tepatnya apa yang harus dilakukan supaya bisa. Bagaimana mereka bisa harus memasukkan program ke dalam uh, protein-protein itu sehingga dia menjadi sel yang bisa berfungsi, itu mereka tidak tahu. Ya. Nah, kemudian setiap kumpulan sel ketika mereka membentuk jaringan itu punya program sendiri. Jadi maksudnya apa? Sel punya program, oke, itu program tingkat sel. Kemudian mereka membentuk jaringan, ada program di atasnya lagi, program tingkat jaringan. Kalau sederhananya kayak ada program desa membentuk kota, ada program kota gitu ya. Nah, kemudian kumpulan jaringan membentuk organ, itu juga ada program lagi, program tingkat organnya. Semua program ya, program tingkat apapun juga yang ada di tubuh kita itu terbentuk dari bioenergi, sama seperti program yang ada di komputer itu terbentuk dari energi listrik. Sama ya. Jadi semua program yang ada di komputer itu terbentuk dari listrik, semua program yang ada di manusia itu terbentuk dari bioenergi. Oke, silakan berikutnya. Nah, kemudian bioenergi dan fungsi rohani. Jadi tadi bicara fungsi fisik, sekarang kita bicara fungsi rohani. Ada kecenderungan bagi orang-orang ya yang bergerak di bidang bioenergi ini untuk mengarahkan ke apa yang mereka pelajari, menghubung-hubungkan dengan keyakinan mereka. Sebenarnya itu sama sekali tidak diperlukan. Jadi pembahasan bioenergi itu bisa 100% sekuler. Mengapa? Karena hal yang sering disebut sebagai roh atau spirit itu sebenarnya adalah program, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi
Kalau bilang mana rohnya manusia itu programnya, program pada level organisme, ya. Nah, program level organisme itu juga terbentuk dari bioenergi. Jadi ketika kita bicara, saya itu berpikir, nah itu kan program. Oh, saya bertindak secara refleks, itu juga program. Kalau saya tidur, itu sama persis seperti kalau komputer kita itu kita taruh di sleep mode, ya. Dah, berhenti dulu, nggak kerja ngapa-ngapain, ya. Nah, kemudian ketika kita tekan spasi atau pencet tombol mouse, dia uh, wake up istilahnya kan, langsung bisa melanjutkan kerjaan yang terakhir sebelum di sleep. Sama manusia kayak gitu. Sleep, ya, itu kayak di rest gitu. Nah, cuma bedanya kalau manusia kalau dari ketika tidur itu malah banyak fungsi-fungsi yang lain yang berjalan. Jadi fungsi perbaikan, fungsi merapikan memori segala macam, ya, itu berjalan. Kalau komputer kebanyakan kalau yang fungsinya di sleep itu ya dia betul-betul berhenti di situ gitu. Nah, jadi pada dasarnya yang kita sebut sebagai roh itu bukan sesuatu yang datang dari alam gaib, kemudian eh, muncul aja di badan kita, tetapi itu adalah sesuatu yang sudah merupakan secara kolektif terbentuk pada saat di dalam kandungan, dan itu terkait dengan tubuh fisik kita. Jadi kalau tubuh fisik kita rusak, ya, otomatis programnya juga rusak. Memang programnya ini bisa dalam tanda kutip diawetkan di luar tubuh, tapi itu udah ceritanya udah panjang, udah di luar skop dari presentasi ini. Oke, silakan slide berikutnya. Tolong slide berikutnya. Ya. Nah, bioenergi dengan kesehatan. Seorang dikatakan sehat kalau kondisi fisiknya dalam keadaan baik. Jadi nggak ada cedera, nggak ada rusak, dan fungsi-fungsinya secara fisik dan rohani juga berjalan dengan baik. Jadi semua organ-organnya jalan normal, kemudian dia juga sebagai individu juga beraktivitas dengan normal. Itu yang dikatakan sehat. Kalau mengalami kekurangan bioenergi, ya entah kenapa lah habis bioenerginya gitu. Nah, fungsi-fungsi itu akan tidak jalan walaupun badannya mungkin masih utuh. Jadi contohnya kalau orang koma, ya, orang yang koma itu bisa terjadi kalau dicek semuanya tidak ada masalah, ya, semuanya oke, hanya dia nggak sadar aja. Mengapa dia nggak sadar? Ya, kemungkinan dia kekurangan bioenergi. Jadi tidak cukup untuk memicu kesadarannya itu untuk aktif. Seperti apa kira-kira? Sama seperti kalau uh, pada komputer itu, kalau misalnya itu voltasenya turun, tapi nggak sampai uh, komputernya off gitu. Jadi kayak dia meredup gitu, ya. Tapi jadi dia nggak mati, tapi nggak bisa dipakai gitu. Nah, itu sama seperti orang koma kayak gitu. Nah, bagaimana sebaliknya kalau mengalami kelebihan energi? Ya itu kalau tidak bisa dikendalikan, jadi over gitu. Nah itu fungsi-fungsi tersebut juga tidak akan berjalan dengan baik. Nah itu kayak misalnya kalau terjadi apa? Kadang kalau di zaman dulu kan sering tuh strom naik turun, ya. Jadi kalau listrik yang terlalu tinggi, nah itu komputer jadi panas, jadi ngehang dia itu. Nah, jadi yang suka istilah komputernya ngehang itu biasanya karena power supply-nya udah nggak bener, jadi energinya berlebih, ngehang dia. Nah, kemudian bagaimana kalau bioenergi cukup tapi program-programnya yang kacau? Nah, itu bisa mengakibatkan kerusakan pada fungsinya maupun pada kondisi fisiknya. Sederhananya seperti gini, kalau fungsi perbaikan sel rusak, ya. Jadi kalau sel-sel tubuh kita itu rusak, itu ada program di dalam tubuh kita yang mengumpulkan sel-sel rusak itu, kemudian dihancurkan, didaur ulang menjadi protein, dan dibawa sel baru ditaruh di lokasi yang tadinya rusak itu. Ya, ini program ini, ya, ada bagian-bagiannya, dan bagian yang paling sering terjadi masalah itu disebut sebagai senescence. Senescence itu apa? Itu adalah proses menghancurkan
sel-sel yang sudah rusak itu. Nah, yang sering kali terjadi adalah kita tidur dengan tidak wajar. Manusia itu supaya proses senescence-nya itu berlangsung dengan sempurna, harus dalam keadaan tertidur pada jam 1 pagi hingga jam 5 pagi. Apabila full tidurnya antara jam 1 pagi dan 5 pagi, tidurnya ya bukan tidur ayam ya, maka proses senescence akan terjadi dengan sempurna. Jadi sel rusak itu hancur, berubah jadi protein, dan kemudian sesudah itu baru ditaruh sel baru. Nah, tapi kalau kita suka begadang, jadi jam 1 belum tidur, atau bangun kepagian karena ada kerjaan atau apa gitu, nah itu akan terjadi proses senescence-nya gagal. Proses senescence-nya gagal baru separuh jalan, ya berhenti. Jadi istilahnya sel yang sudah separuh terdaur ulang itu menumpuk di satu lokasi. Nah, karena itu sudah tidak lagi dianggap sebagai sel oleh tubuh, ya, tubuh tidak lagi membersihkan itu. Nah, kalau numpuk, lama-lama, itulah yang paling sering menjadi pemicu munculnya kanker, ya. Jadi kegagalan proses senescence. Nah, itu jadi kerusakan itu bisa benar-benar berakibat pada rusaknya tubuh fisik. Oke, selanjutnya. Nah, pemrograman bioenergi ya. Ini dilakukan dengan niat, harapan, pikiran, atau kombinasi di antaranya. Nah, saya coba tanya kepada audiens ya, apakah bisa membedakan yang mana yang niat, yang mana harapan? Karena kebanyakan orang tidak bisa membedakan ini. Silakan, ada yang bisa menjelaskan apa bedanya niat dan harapan? Silakan, udah di unmute. Sorry. Belum selesai tadi. Nah, ya, di audiens ada yang bisa menjelaskan apa bedanya niat dan harapan? Silakan, ada yang raise hand atau di unmute. Belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke. Jadi gini, niat, contoh kalau saya ingin makan bakso. Di manakah rasa ingin itu? Rasa ingin itu terasa di sini dada. Tapi itu agak di depan kan. Nah, ketika saya ingin makan bakso, saya tuh bisa keluar rumah cari bakso, atau saya bisa buka online, saya order bakso. Jadi saya tinggal melakukan apa yang saya niat, yang saya inginkan. Tapi ketika kita berharap kayak ini, aduh panas banget, semoga hujan deh gitu. Ya, harapan itu sesuatu yang terasa di dada juga, tapi di dalam, lebih di dalam. Bisa silakan dibandingkan bagaimana kalau ingin makan bakso dan berharap hari hujan, itu beda lokasinya. Nah, jadi di tubuh manusia ini ada 3 prosesornya. Prosesor dari program itu, program bioenergi itu ada 3, yaitu yang satu berada di otak, ya, yang satu berada di pembuluh darah, terutama pusatnya di daerah jantung, yang satu lagi berada di sepanjang tulang belakang. Niat, ya, itu hubungannya dengan refleks, wujudnya adalah bioenergi sistem reproduksi. Harapan itu hubungannya dengan emosi, wujudnya adalah bioenergi sistem peredaran darah. Pikiran itu yang sering disebut selamanya sebagai Reiki, itu bioenergi sistem saraf. Jadi ya itu dilakukan pemrograman dengan niat, dengan harapan, dengan pikiran, visualisasi gitu maksudnya, atau bisa kombinasi diantaranya. Setiap jenis program bioenergi akan memiliki kegunaan spesifik, dan itu tidak bisa asal-asalan. Jadi harus mengerti ya bagaimana memprogramnya. Nah,
program bioenergi itu bisa dibuat untuk memperbaiki atau bisa dibuat untuk merusak. Nah, jadi kalau yang pernah dengar istilah santet, guna-guna, dan sejenisnya itu adalah program bioenergi yang dibuat untuk merusak. Ya. Nah, jadi kalau Anda ingin tahu lebih jauh ya tentang dasar-dasar bioenergi yang mendetail, Anda bisa buka Play Store, cari bagian books, lalu di bagian books itu ketik ya bioenergi untuk awam edisi keempat, nanti keluar itu dokumen referensi BRI. Silakan Anda download, itu gratis ya. Oke, tolong slide selanjutnya. Nah, instalasi program bioenergi. Jadi ketika kita sudah membuat program bioenergi, ini bisa diinstal ke klien ya. Dan install ini dilakukan tanpa menyentuh. Jadi kalau ada yang bilang, oh saya menerapi Anda pakai energi, tapi maaf saya harus pegang Anda, ini adalah suatu kebohongan. Ya, jadi di BRI kita kode etik kita sangat jelas kalau menerapi dilarang menyentuh klien. Nah, jadi bahkan program ini bisa diinstal jarak jauh kalau terapisnya memang mampu melakukan instalasi jarak jauh. Kemudian tindakan instalasi ini dilakukan secara point to point, jadi dari terapis langsung ke klien. Jadi sebenarnya kalau yang media komunikasi kayak televisi, telepon, chatting, apa segala macam, itu hanya Pathfinder. Pathfinder itu apa? Jadi seperti kalau kita buka www.google.com, google.com itu ada di mana gitu. Google.com itu ada di mana, kita harus connect dulu ke yang namanya DNS, Domain Name Services, kemudian kasih tahu, oh Google.com ini dihosting oleh mesin nomor IP sekian. Nomor IP sekian itu rutenya dari ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Maka terbukalah Google.com. Nah, jadi sama. Saya harus terapi si A. A itu siapa? Kan nggak tahu A itu siapa. Bagaimana cara supaya tahu A itu siapa, supaya saya bisa kirim energi ke dia? Nah, ya ada cara aktif, yaitu coba saya telepon si A atau si A telepon saya, terjadilah hubungan komunikasi, jadi ketahuanlah A itu yang itu dia. Atau yang secara pasif, sekarang saya akan mengirimkan energi siapa saja, kemana saja, yang merasa pengen terima, niatkan terima, nanti bisa keterima. Itu yang secara pasif ya. Itu yang sering orang bilang, oh mengirim energi melalui televisi. Tidak ada pengiriman melalui televisi. Ada yang sering bilang, oh ini silakan tonton video ini, nanti nanti apa energinya akan masuk ke badan Anda. Tidak ada, itu adalah sebuah entah ketidaktahuan atau kebohongan ya. Jadi tidak ada jaringan komunikasi yang bisa menjadi penghantar dari program bioenergi. Semua program itu dilakukan langsung point to point. Terus setiap orang memiliki versi programnya sendiri. Jadi nggak mungkin kalau kita bikin satu program itu pasti sukses 100% install ke semua orang. Jadi kalau ada orang yang membuat klaim ya bahwa terapi saya pasti berfungsi, pasti efektif untuk semua orang, itu sudah tahu pasti ngibul. Ya, mengapa demikian? Karena kita yang punya handphone saja tahu bahwa program Android tidak bisa diinstal di iPhone, dan sebaliknya program iPhone tidak bisa diinstal di Android. Manusia juga seperti itu, operating systemnya tuh nggak sama persis, beda-beda. Ada yang beda-beda tipis, jadi kayak versi Android-nya si merek A dan merek B, ada yang bedanya benar-benar drastis seperti antara Android dengan iPhone. Jadi program yang diinstal dia ke orang-orang kebanyakan sukses, ke dia nggak bisa karena dia program-program sendiri. Ini adalah jawaban dari mengapa ya kadang-kadang kita menerapi sukses-sukses, ada satu orang sama sekali tidak ada efeknya. Ya, jadi karena programnya beda. Dan lagi pula memang kita biasanya kalau terapi itu tingkat persentase kesuksesannya beda-beda. Ada yang benar-benar tokcer, baru sekali terapi sembuh, ada yang 2 kali terapi baru sembuh, ada yang 10 kali terapi baru sembuh. Hanya sayangnya selama ini kebanyakan orang praktisi bioenergi tidak mau terbuka soal ini. Dan itulah muncullah klaim-klaim bahwa ini pasti 100% bisa. Oke,
Berikutnya. Nah, kemudian karena ini adalah instalasi program. Instalasi program ini tentu ada etikanya. Etikanya adalah kalau kita menginstal, menawarkan install program ke komputer atau handphone orang aja kan pakai tanya dulu, Anda yakin mau install program ini? Yes, gitu kan. Nah, jadi sama. Kita menginstal program bioenergi ke tubuh klien itu harus setelah mendapatkan persetujuan dari klien. Jadi nggak boleh, eh, ini ada program baru nih, lihat kiri kanan. Oh, ada tetangga, install. Oh, ada orang lewat, install. Oh, teman saya di kantor, install. Nggak boleh kayak begitu. Tanya dulu, ya. Oh, saya ada program energi gini gini gini. Mau nggak diinstalkan dah? Nah, kalau kliennya masih terlalu kecil, anak-anak itu, atau klien dalam keadaan sadar, nggak sadar ya jadi sakit gitu, parah gitu, maka instalasi dapat dilakukan berdasarkan persetujuan keluarga terdekat dari klien. Sama aja kalau kooperasi, dan kalau operasi anak kecil, kalau operasi orang lagi pingsan kan itu kan persetujuan dari keluarga ya, sama seperti itu. Nah, untuk program bioenergi yang diinstal ke lokasi, ya, jadi bukan di tubuh klien, tapi di suatu tempat gitu. Nah, misalnya ke rumah ya, itu cukup persetujuan dari orang yang berhak atas lokasi tersebut. Jadi kayak mau nginstal alarm nih, atau mau pasang antena parabola nih kan, cukup satu aja yang bilang ya oke pasang gitu. Dah kan nggak perlu pula satu rumah semua ditunggu sampai bilang iya kan. Nah, seperti itu sama ya. Nah, nih semua program yang diinstalkan harus bisa di-uninstall. Ya. Coba bayangkan kalau ada program ya di handphone Anda yang Anda install, sesudah install habis itu Anda nggak suka, nggak bisa di-uninstall. Ya, nggak benar kan? Nah, sama. Jadi ketika kita menginstalkan program bioenergi, ya itu harus ada cara uninstallnya. Setidaknya dalam batas waktu tertentu. Ya, kalau misalnya kliennya belum berpikiran. Tentu saja ada program-program, contohnya ya, program untuk memperbaiki kinerja otak. Itu kalau misalnya sudah dipakai cukup lama, ya memang udah nggak bisa di-uninstall. Kenapa? Karena sudah terintegrasi ke dalam otaknya. Ya, kalau tadi baru, kalau misalnya baru 2-3 hari, makanya itu selalu ada masa trial. Masa trial ini dalam arti kata kalau berubah pikiran bisa di-uninstall. Oke, selanjutnya. Nah, ini bioenergi untuk tindakan promotif. Jadi kita tahu di kesehatan itu ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, program ya yang dibuat untuk tindakan promotif adalah kita membuat program untuk memperbaiki fungsi-fungsi organ tertentu. Ya, jadi kayak versi lebih baru, versi updated-nya, atau misalnya dia program fungsi organ ini memang nggak benar, kita buat program yang benernya, atau kita copy dari orang lain yang programnya benar, ya itu kita install ke klien. Nah, contoh program yang ada yang saya memang sudah biasa menawarkan ke orang, saya namakan program spiritual tune up. Ya, ini program ini fungsinya adalah memperbaiki seluruh meridian. Meridian itu apa? Itu adalah jalur-jalur energi yang berada di tubuh fisik. Ya, jadi meridian itu sering tersumbat atau bahkan kadang-kadang putus, itu mengakibatkan bagian-bagian tubuh tertentu itu menjadi merasa ada gangguan, tapi ketika dicek di lab itu nggak ketemu gangguannya apa. Ya, jadi dokter hanya kasih multivitamin, suruh istirahat begitu. Nah, itu biasanya masalahnya ada pada di meridian. Nah, itu jadi install program yang untuk memperbaiki ya seluruh meridian itu sehingga semua jalan dengan lancar lagi. Nah, ini adalah tindakan promotif, membuat kesehatan orang itu lebih baik karena dia tidak dalam kondisi sakit tapi tidak dalam kondisi prima juga. Oke, berikutnya. Nah, untuk tindakan preventif, ini kita membuat program yang kalau diinstalkan di tubuh klien, lalu diaktifkan, itu bisa dia gunakan atau bisa secara otomatis ya aktif, itu berguna untuk mengurangi kemungkinan klien mendapat penyakit, jadi untuk pencegahan. Nah, ini contoh yang ada, ini adalah layanan program booster biolistik statis, yang mana biolistik statis itu memang adalah
bagian dari sistem pertahanan tubuh manusia, ya. Jadi pertahanan tubuh manusia itu terhadap mikroba itu ada sel-sel imunitas kayak anti gitu yang natural killer, kemudian ada antibody, kemudian ada bioelectrostatis. Nah, program bioelectrostatis ini membuat produksi bioelectrostatis di tubuh seseorang tuh meningkat sedemikian rupa sehingga kalau ada mikroba entah virus atau bakteri yang menyentuh ke kulitnya itu otomatis meleleh gitu. Kan namanya electrostatis ya. Nah, itu memang akan membuat orangnya tuh merasa kayak ada semutan-semutan tipis gitu. Dan kalau misalnya dia gerak agak lama nanti dia menyentuh bahan logam itu persis seperti kalau dia berjalan di karpet di musim dingin jadi percikan api keluar tek gitu. Nah, itu ya benar-benar efektif untuk mencegah masuknya lewat napas atau lewat sentuhan. Oke, berikutnya. Nah, bioenergi untuk tindakan kuratif ini kita lakukan dengan cara membuat program yang kalau diinstal dan diaktifkan di tubuh klien itu memperbaiki kerusakan yang ada di tubuhnya ya sehingga penyakitnya hilang. Jadi seringkali kita menyebut nama penyakit kayak penyakit darah tinggi, ya darah tinggi, tapi itu nama penyakit berdasarkan gejala ya. Penyebabnya apa, yang rusak apa, nah itu yang harus diperbaiki. Nah contoh, ini ada program rekonstruksi pembuluh darah, fungsinya adalah melarutkan trigliserida dan darah beku yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Jadi banyak orang yang mengalami darah tinggi karena pembuluh darahnya sudah mulai menyempit. Nah, ini dibuat program ya yang energinya itu membuat pembuluh darah itu menjadi memanas sehingga trigliseridanya itu larut ya. Kalau darah beku juga larut, yang nggak bisa itu cuma kalsium ya, kalau kalsium nggak mempan dengan panas soalnya. Nah kemudian setelah larut ya ini juga dikirim program yang sama akan mengirim sel untuk memperbaiki dinding pembuluh darah yang keburu rusak karena adanya pembekuan itu. Nah, ini catatan ya, karena sakit jantung karena penyempitan itu merupakan masalah yang signifikan di Indonesia. Jadi kami menawarkan layanan terapi rekonstruksi pembuluh darah yang khusus sekitar jantung itu secara gratis ya untuk umum. Jadi sebulan sekali bisa minta layanan itu gratis. Kalau Anda minat silakan, itu ada nomor WA saya ya. Ini benar-benar gratis, tidak pungut biaya ya. Kalau Anda merasa oh ada penyumbatan darah di kaki, di tangan atau yang lain itu nanti baru berbayar. Tapi yang di daerah sekitar jantung ini enggak ya. Oke, silakan berikutnya. Nah, bioenergi untuk tindakan rehabilitatif ini dilakukan dengan membuat program yang kalau diinstalkan dan diaktifkan di tubuh klien itu akan memulihkan kondisi tubuh klien yang sebelumnya sudah mengalami kerusakan. Nah, contoh ini ada program Jasiang nih ya. Ini adalah program satu-satunya yang sudah kami terbitkan jurnalnya, jurnal ilmiahnya. Install jantung di mana, bukan install jantung, jadi install program ya, install program untuk merekonstruksi pembuluh darah yang sekitar jantung supaya tidak tersumbat. Itu dilakukan jarak jauh seperti yang saya katakan ya, itu bisa dilakukan karena saya udah biasa ya, saya bisa lakukan itu jarak jauh. Jadi silakan kirim ke WA saja, kirim chat aja ke WA saya, nanti saya akan terapi jarak jauh, itu sama sekali tidak ada biayanya. Oke. Nah, oke, kembali ke program Jasiang. Itu ada nomornya, silakan dibaca di layar nomor saya. Ya, program jasa yang. Nah, ini bagi audiens siapa yang tahu bahwa hitungan usia manusia itu ada di mana. Jadi manusia kan kalau dibilang kan setiap hari itu bisa tahu oh ini sudah lewat sehari, sudah lewat 2 hari itu walaupun jadi kayak ada feel-nya lah. Oh, ini sekian tahun yang lalu. Nah, kayak ada kalendernya itu ada di mana. Jadi kalau di dalam bahasa bahasa sehari-harinya ya nggak ada perlu persiapan apa-apa sama sekali. Instalasi itu bisa dilakukan kapan saja. Cuman jangan lagi sibuk lah, lagi santai gitu aja. Oke, jadi apakah audiens ada yang tahu di mana letaknya kalender biologis manusia?
Belum yang tadi ya. Ada yang tahu di mana letaknya kalender biologis manusia? Oke, karena belum ada yang jawab ya, saya tahu. Oh, bukan di kromosom. Kromosom itu programnya. Telomerase itu adalah pembatasannya, tapi kalendernya ada di mana gitu loh. Loh, kok di usia? Bukan, bukan di otot. Kalender biologis manusia berada di otak, itu tepatnya di bagian hipotalamus. Itu yang sudah diketahui mengatur yang disebut sebagai circadian rhythm. Circadian rhythm itu apa? Itu yang memberitahukan ke tubuh kita, oh ini waktunya untuk bangun, waktunya untuk tidur. Jadi makanya kita bisa, ya, memang ada beberapa orang tertentu yang nggak bisa ya, tapi kebanyakan orang bisa. Mau bangun jam 6 ya bangun jam 6, nggak perlu pakai alarm, bangun aja jam 6. Nah, bagaimana lagi tidur bisa tahu itu sudah jam 6 kan? Bahkan kadang-kadang ada orang yang setelah alarm jam 6 tapi jam 5.59 bangun gitu. Nah, gitu. Itu circadian rhythm-nya. Itu kalendernya, timernya semuanya tuh ada di hipotalamus. Nah, jadi program Just Yang ini adalah kami mengedit parameter hipotalamus yang ada di otak Anda, kemudian memasukkan program untuk mempercepat metabolisme sel. Nah, itu hasilnya adalah, dan kami sudah buat jurnalnya, bahwa seluruh tubuh klien itu secara fisik dan semangat dan emosional itu akan menjadi muda kembali setidak-tidaknya 5 tahun. Dan ini kami berikan trial gratis 1 minggu bagi yang masa iya sih itu bohongan aja. Silakan bisa dicoba. Oke, next. Ya, oke. Waktu 3 menit lagi ini juga udah habis. Next. Nah, bioenergi dengan kualitas kehidupan. Dan karena semua manusia ini terbentuk dari program, maka bioenergi tidak hanya berperan pada kesehatan, namun pada kualitas hidup secara luas. Jadi kalau kita bicara interaksi antar manusia, itu sebenarnya adalah interaksi antar program bioenergi. Betul kan? Jadi tadi saya punya program saya, orang punya program, kita berinteraksi. Nah, kalau programnya nggak cocok, berantem lah itu. Nah, jadi sebagaimana disebutnya sebelumnya, program bioenergi bisa diinstal juga di lokasi tertentu. Misalnya untuk meningkatkan keharmonisan dalam interaksi antar manusia satu rumah. Jadi dibuat program untuk menjembatani supaya program yang tidak cocok ini tidak korslet terus gitu. Ya, atau misalnya orang jualan buat program supaya yang mampir itu jadi lebih ingin belanja. Oke, selanjutnya. Ya, ini terapis himbauan bagi Anda yang ingin punya kemampuan yang tidak bisa digantikan oleh AI dan bisa memanfaatkan diri sendiri untuk orang lain. Bagi Anda yang pengen jadi sakti, bagi Anda yang pengen menyembuhkan orang lain tapi nggak cita-cita dulu jadi dokter nggak kesampaian atau sobat-sobat lain, Anda bisa menjadi terapis bioenergi. Pelatihan waktunya relatif singkat, ya. Jadi pelatihan itu biasanya cuma hitungan hari, kemudian nanti prakteknya paling hitungan berapa minggu atau bulan, lalu Anda bisa jadi terapis profesional dengan bergabung di PR. Oke, sekian dan terima kasih. Baik, Pak Irwan. Terima kasih Ya. atas paparannya. Luar biasa. Ini penguat untuk speaker yang pertama. Lebih mendalam lagi tentang bioenergi. Nah, kita semua tentu penasaran. Nanti ada di forum tanya jawab. Setelah kita lakukan komersial break 5 menit. Terima kasih Pak Irwan atas Ya. kesempatan. Ya, terima kasih. Kita lakukan komersial break selama 5 menit. Tunggu habis ini kita lakukan sesi tanya jawab di 55 menit ke depan. Silahkan, host. For around 5 years, and over that time, I've had tons of symptoms that completely freaked me out. You know, those stress sensations you read or hear a lot about. The racing heart, chest tightness, numbness, and tons of other things. They were scary as hell and were the main focus of mine, especially at the beginning of my anxiety days. But over the time I lived with health anxiety, I kind of could relate them to anxiety, or at least I tried to convince myself of it. However, as time went on, I developed this kind of general pain throughout my body. The best way I can describe it would be
that it was this feeling as if my whole body was extremely tensed up. Everything was tight, and I had this kind of pulling sensation, basically everywhere. It wasn't the most intense pain, but it was this soul-crushing weight that was laid upon me. It's difficult for me to describe, but I hope you kind of get what I'm talking about. It wasn't something I could pinpoint to a specific area. It was just a very, very general feeling I had. The worst part of this feeling was that it was there all day, every day. Sometimes it could feel a little better, but me with my health anxiety, of course couldn't stop listening in. It was like my mind couldn't stop thinking about and feeling that pain. It was all I could focus on. Guys, I'm telling you, it drained all energy out of me. From that moment on, I wasn't the person I used to be. I couldn't concentrate, not even at the most simple conversations. I was always tired with bloodshot eyes and would want to stay in bed all day. And to be honest, that is what I ended up doing. It wasn't those intense panic symptoms that stopped me from doing the things I used to enjoy doing. It was this more or less subtle chronic tension that took all of my attention. Of course, I associated this fatigue and pain to tons of other physical illnesses, which I don't want to mention here. I was so preoccupied with the way how I felt in my own skin, the stress built up and led to panic attacks, multiple a day. I was so wired and couldn't sleep, and so my chronic pain was worse the next day, and on it went. I'm not a doctor or a mental health professional of any kind. I want to clarify that first. So if you are genuinely worried, it's always best to get that initial reassurance. I'm just a guy who has been through pretty severe anxiety and can tell you from my experience that constant worry and intense panic attacks stemming from anxiety disorders can lead to long-lasting discomfort and fatigue. A stressed mind will present itself in your body, most commonly with tension in your muscles. You will feel it, and your anxious mind will focus on it, which will eventually lead to disastrous or catastrophic style thinking and panic. It's just the way health anxiety works. I'm not here to simply tell you to remind yourself that this is just anxiety. I know too well that this is close to impossible. But if you've watched any of my other videos, I am here to remind you to focus on the right things to overcome this feeling and anxiety in general. When you are this exhausted and uncomfortable, the only thing you want to do is to rest. I get that. But if you really think about it, you staying at home, in bed, trying to sleep, or scrolling through social media and watching Netflix, whatever, are you really resting? I'm just talking about me here. Please don't get me wrong. I never got the rest I needed. It was impossible in my state. My mind was always racing, no matter where I was. It fueled stress, and I didn't have an outlet for all of it. Most of my time I would spend reading about anxiety, watching YouTube videos, or go see doctors in the hopes that they could deliver this one aha moment, and then I would be able to simply move on with my life.